Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Selamat pagi dan salam jumpa lagi. Semoga para pendengar firman Tuhan di mana saja berada dalam keadaan sehat dan masih setia untuk mendengar channel Suara Sabda Pagi dan mengikuti renungan harian pada Minggu Advent pertama, Kamis 7 Desember 2023. Sebelum kita mulai mendengar dan mengikuti renungan pagi, mari kita membukanya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur atas nafas hidup dan hari baru yang selalu kami alami dari hari ke hari. Semoga hari ini kami mampu melandaskan seluruh hidup dan karya kami pada firman-Mu, agar hidup kami tidak goyah, meskipun senantiasa diterpa badai dan hujan pencobaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci untuk renungan pagi hari ini saya ambil dari kitab Yesaya 26 ayat 1-6 dan dari Injil Matius bab 7 ayat 21 dilanjutkan ayat 24-27 sebagai inspirasi utamanya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Semua orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan hari ini saya beri judul, "Dirikanlah rumah imanmu di atas wadas yang kokoh." Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan, hari ini Gereja Katolik memperingati pesta salah satu orang kudus yang dihormatinya, yakni Santo Ambrosius, seorang uskup dan pujangga gereja. Dia adalah salah satu doktor gereja barat dalam sejarah gereja kuno. Ia lahir di Trier, Jerman, tahun 339 dari keluarga Katolik yang saleh. Entah benar atau tidak, ada kisah unik pada diri Santo Ambrosius pada masa kecilnya, yakni ada lebah yang hinggap pada mukanya dan meninggalkan madu di mulutnya. Kejadian itu ditafsirkan oleh bapaknya bahwa anaknya itu akan menjadi seorang yang sangat pandai berbicara. Karena alasan ini, lebah dan sarang lebah sering tampak dalam simbol-simbol Santo Ambrosius. Ia belajar sastra dan hukum, juga retorika di kota Roma. Berkat kepandaiannya ia mendapat tempat di Dewan Kota dan sekitar tahun 372 diangkat menjadi kepala Dewan Kota di Milan. Pada masa itu di Milan umat terpecah menjadi dua golongan, yakni Katolik Trinitarian dan Bid'ah Arian. Meski kedua golongan sedang berkelahi, Ambrosius diterima oleh kedua golongan tersebut. Ketika Kaisar sedang berpidato, terjadi pertikaian hebat dua golongan tersebut dalam pilihan uskup baru. Terdengar seruan dari tengah-tengah umat yang berkata, "Angkat Ambrosius menjadi uskup." Walau ia menolak dengan alasan bahwa ia bukan seorang imam dan tidak belajar teologi, namun ini suara umat yang dilihat sebagai suara Tuhan
maka kaisar memintanya untuk menerima pilihan umat. Singkat kisah bahwa hidup keluarganya dan hidup Ambrosius sendiri yang telah membuat umat memilihnya untuk menjadi uskup. Hidup kekristenan yang saleh dari kedua orang tuanya menjadi fondasi yang kokoh bagi perjalanan hidup dan karya Ambrosius. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, sejalan dengan kisah hidup Ambrosius, Yesus dalam Injil hari ini kepada para muridnya berkata, "Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga." Bagi Yesus, setiap orang yang setia mendengar perkataannya dan melakukannya, ia sama dengan orang bijak yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turun hujan dan datanglah banjir serta angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh dan rusak berantakan karena didirikan di atas batu. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, dengan pernyataan dan perbandingan yang demikian, Yesus mau mengatakan kepada para pendengar ajarannya kala itu dan kepada kita bahwa keselamatan tidak ditentukan karena kita sering memanggil nama Tuhan dalam hidup, melainkan karena kita tidak hanya mendengar sabda Tuhan, tetapi sekaligus melaksanakan sabda itu dalam hidup kita, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh orang tuanya dan Santo Ambrosius sendiri dalam hidup dan karya mereka. Sehingga di tengah pertikaian antara dua golongan itu, iman mereka tidak goyah dan goncang. Mereka tetap percaya pada Yesus Kristus dan kebenaran firman-Nya dan setia melaksanakannya dalam hidup, karena mereka memiliki iman yang kokoh dan kuat. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, lalu bagaimana dengan kita orang Katolik dan pengikut Yesus zaman ini, teristimewa dalam masa Advent ini? Sudahkah kita menjadi pendengar dan pelaksana sabda Allah dalam hidup kita selama ini? Jika kita belum membangun iman kekatolikan di atas dasar batu atau dalam nama Yesus sendiri, marilah selama dalam masa Advent kita bertobat dan berusaha membangun niat untuk membangun rumah iman kita yang kuat di tengah tantangan zaman yang terus berubah ini, dengan hidup sebagai orang Katolik yang baik dan benar, yang menyata dalam keseharian hidup, tidak hanya dengan berdoa dan merayakan Ekaristi, membaca firman-Nya di dalam Alkitab, melainkan juga berbuat kasih dalam aneka nama, hidup saling menghormati dan menghargai satu sama lain, dan masih banyak perbuatan baik yang dapat kita sebut sebagai bentuk mendengar dan melaksanakan kehendak Bapa di surga dan kehendak Yesus sendiri. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, teguhkanlah iman kami agar tidak mudah goyah dan runtuh serta rusak berantakan ketika hujan banjir melanda rumah iman kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa dan yang mengharapkan doa-doa dari kita, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, semua orang yang kita jumpai dalam perjalanan, semua orang yang bekerja bersama kita hari ini dan yang bekerja di rumah-rumah, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.